majzub. Majzub itu artinya orang yang ditarik. Ditarik bagaimana? Didekatkan kepada Allah. Nah, di sini Idrus Ramli mengatakan wali majzub katanya teman-temannya, yaitu wali ditarik yang didekatkan kepada Allah. Masa teman-temannya kiai sekelas Idrus Ramli yang sudah mondok bertahun-tahun tidak paham apa ciri-ciri dari wali Allah? Kalau mereka bersifat dengan sifat ini, maka dia adalah seorang wali. Kalau bertentangan dengan sifat-sifat ini, maka dia bukan seorang wali. Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan beliau menyebutkan 3 ayat di antaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad. Ihbati fillah, ya'adhanallah wa yakum. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan kali ini teman-temannya, kita punya pembahasan yang cukup menarik terkait masalah wali Allah yang sangat dielu-elukan di negeri kita Indonesia tercinta ini, yang mana banyak sekali beredar video-video tentang orang-orang salah dalam menerapkan tentang wali Allah ini. Di antaranya yaitu banyak orang yang menganggap orang gila sebagai wali. La haula wala quwata illa billah. Bisa-bisanya teman-temannya orang yang akalnya sudah kurang tapi malah dielu-elukan sampai-sampai dianggap seorang wali. Jelas teman-temannya ini bertentangan dengan agama Islam yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dan dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW siapa sosok wali Allah tersebut. Dan di sini teman-temannya kita akan melihat cuplikan sebuah video. Ternyata walinya orang Nahdlatul Ulama ini hampir mirip dengan walinya orang India. Ternyata teman-temannya orang-orang India juga menganggap orang gila tersebut sebagai wali mereka. Dan coba mari kita langsung simak saja teman-temannya persamaan antara walinya orang India dengan walinya dari kalangan Nahdlatul Ulama ini. Ini dia videonya. Kita mulai dari wali Indonesia dulu teman-temannya. Ini ada wali kalau nggak salah namanya Wan Sehan. Beliau ini terkenal. Itu dianggap wali oleh teman-teman kita dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ini wali versi dari teman-teman kita dari kalangan Nahdlatul Ulama. Sekarang kita simak lagi walinya dari orang-orang India. Ternyata teman-temannya itu sama persis. Mereka juga menganggap orang gila sebagai wali. Di mana akal mereka teman-temannya? Jelas-jelas ini orang gila, kok bisa-bisanya dianggap wali? Dan ternyata teman-temannya setelah saya selidiki, mengapa teman-teman kita atau saudara-saudara kita dari kalangan Nahdlatul Ulama sangat membanggakan wali orang gila ini? Ternyata memang didukung oleh dedengkotnya, yaitu kiai mereka sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Kiai Idrus Ramli ini. Ternyata Bapak Idrus Ramli ini juga mendukung atau membenarkan tentang wali orang gila ini. Bapak Idrus Ramli ini mengatakan wali gila ini dia sebut dengan wali majzub katanya. Di mana di sini ada pertanyaan dari seorang jamaahnya tentang wali majzub tersebut. Coba langsung kita simak videonya pernyataan dari Kiai Idrus Ramli ini teman-teman ya. Bagaimana Bapak Idrus Ramli ini membenarkan tentang wali majzub ini. Saya ingin nanyakan, ada Ustaz yang mengatakan ada beberapa orang yang menurut kita mungkin nggak waras atau gila gitu kan, lalu dia dikatakan wali gitu. Bagaimana tanggapan Ustaz? Misalnya contohnya seperti Habib Sehat. Ada di dalam tasawuf ya, di dalam Islam itu namanya majzub. Majzub itu artinya orang yang ditarik. Ditarik bagaimana? Didekatkan kepada Allah. Nah
Nah, di sini Idrus Ramli mengatakan wali majzub katanya teman-temannya, yaitu wali ditarik yang didekatkan kepada Allah. Didekatkan kepada Allah. Dan itu kadang-kadang ya memang orang wali. Orang wali seperti itu. Dan orang wali yang seperti itu gak ngerti uang, saudara, gak ngerti dunia. Ya memang ya ada orang seperti itu. Majazib, orang-orang majazub itu memang ada. Ya seperti sebagian habib atau sebagian kiai yang majazib memang benar-benar ada. Sejak dulu memang ada. Dulu itu pada masa ulama salaf yang terkenal majazub itu Imam Shibli, Abu Bakar Ash-Shibli. Nah, orang majazub ini kalau berjumpa dengan wali yang lebih tinggi makomnya bisa sembuh. Karena itu lagi gak sadar. Gak sadar karena apa? Karena ingat pada Allah sampai gak sadar. Mungkin karena mahabbahnya, cintanya pada Allah luar biasa. Orang itu kalau cinta luar biasa bisa gak sadar, bisa gila. Makanya disebut majnun atau majzub itu. Di sini Bapak Idrus Ramli mengatakan katanya mereka itu saking cintanya kepada Allah jadi sampai-sampai dia itu gila. Padahal teman-temannya, saya pribadi itu selalu mengingat Allah, tapi kenapa kok pikiran saya tidak gila dan saya masih waras tentunya. Di sini saja teman-temannya, logikanya dari Idrus Ramli ini tidak masuk akal sama sekali. Imam Ash-Shibli ini suatu ketika datang ke tempatnya Imam Junaid. Istrinya Imam Junaid lagi gak pakai kerudung waktu itu. Melihat Ash-Shibli muridnya datang, istrinya ini pakai cadar, langsung pakai kerudung, pakai cadar. Kata beliau apa? Oh, kamu pakai kerudung. Dia gak sadar, gak lihat kamu dia. Akhirnya dipukul oleh Imam Junaid, pingsan. Setelah siuman hilang jasadnya. Nah, orang-orang seperti itu memang ada. Pernyataan seperti ini teman-temannya itu kita harus bantah dan harus kita luruskan agar kedepannya orang-orang tidak salah menerapkan tentang apa ciri-ciri dari wali Allah ini. Masa teman-temannya kiai sekelas Idrus Ramli yang sudah mondok bertahun-tahun tidak paham apa ciri-ciri dari wali Allah. Di sini saya sudah sering menjelaskan tentang ciri-ciri wali Allah. Kita mengutip dari Al-Quran dan Sunnah tentunya bagaimana ciri-ciri wali Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Di antaranya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63 yang artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri-ciri dari wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ketika menjelaskan kedua sifat ini teman-temannya, Nabi SAW juga bersabda di dalam hadisnya yang mulia, yaitu Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang paling dekat denganku adalah mereka yang bertakwa, siapapun mereka dan dimanapun mereka. Rasulullah SAW menjelaskan di sini, orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW adalah orang-orang yang bertakwa, siapapun mereka dan dimanapun mereka. Jadi siapapun bisa menjadi wali Allah teman-temannya, dan bukan orang yang tidak waras tentunya. Pastinya wali-wali Allah itu orang yang berakal dan orang yang bertakwa. Sifat orang-orang yang Allah cintai ada di dalam Al-Quran. Kalau mereka bersifat dengan sifat ini maka dia adalah seorang wali. Kalau bertentangan dengan sifat-sifat ini maka dia bukan seorang wali. Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan beliau menyebutkan 3 ayat di antaranya. Wa yakfi fi hadza ayatun fi surati Ali Imran. Dan cukuplah di dalam masalah ini 1 ayat yang ada di dalam surat Ali Imran. Wa hiya qauluhu ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka hendaklah kalian mengikuti diriku. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka hendaklah kalian mengikuti diriku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian. Dan di sini juga teman-temannya saya mengutip dari tafsir Ibnu Katsir dalam menjelaskan ciri-ciri wali Allah, yang mana dalam tafsirnya pintu ini terbuka bagi siapa saja yang ingin menjadi wali Allah. Dan sebagaimana diketahui bahwa para wali Allah memiliki tingkatan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 35. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara para hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang bertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Jadi teman-temannya, kita harus bisa menilai siapa sebenarnya ciri-ciri wali Allah tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Yunus dan surat Fatir tadi. Jadi ciri-ciri wali Allah itu teman-temannya ada 3 tingkatan. Dan tingkatan yang ketiga itulah
yang paling tinggi ciri-ciri wali Allahnya, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu melaksanakan yang wajib dan melaksanakan yang sunnah, serta menjauhi yang haram dan menjauhi yang makruh. Semoga video saya bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.